satu orang siswa bisa maju ke depan untuk menolong kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas dan layak untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama puji dan syukur atas kehadiran-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan absen kehadiran. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Anak-anak, apa yang kamu lakukan sebelum pelajaran kita mulai hari ini? Membersihkan? Jelas. Apa harapan kalian nanti setelah mengikuti pelajaran hari ini? Dapat menguasai materi pelajaran hari ini. Ada lagi? Dapat menambah wawasan pengetahuan. Dapat menambah wawasan pengetahuan. Baik anak-anak, Pak Guru akan mereview pelajaran sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih. Coba angkat tangan yang bisa menyampaikan pelajaran apa yang kita bahas sebelumnya. Silakan berdiri dulu, berdiri. Tentang apa? Tentang pemanasan global. Oke, kita membahas materi tentang pemanasan global. Masih ada lagi? Berdiri Nona. Penyebab terjadinya pemanasan global dan faktor pemanasan global dan jenis-jenis pemanasan global. Oke, baik ya. Silakan duduk. Nona. Ya, sudah. Baik anak-anak, ternyata anak-anak masih ingat pelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber energi. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari tentang sumber-sumber energi, Pak Guru akan bertanya kepada adik-adik sekalian, apa yang kalian ketahui tentang energi? Silakan berdiri. Energi adalah suatu usaha untuk Baik, tepuk tangan buat kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha seperti apa yang dilakukan yang membutuhkan energi? Apalagi berolahraga. Aktivitas itu adalah membutuhkan energi. Jadi kalau kita berpikir juga itu membutuhkan energi. Karena apa? Otak kita itu menimbang dan memutuskan sesuatu. Baik anak-anak, jenis-jenis energi apa yang anak-anak ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan kalau mau menyampaikan pendapatnya. Silakan berdiri, Mama Grace. Silakan. Ada energi yang terbarukan dan ada energi yang tidak terbarukan. Energi yang tidak terbarukan terdiri dari energi batu bara, minyak bumi, dengan gas alam. Energi yang terbarukan dari matahari, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan lain-lain. Ya, baik, tepuk tangan buat Grace. Baik anak-anak, apa dampak kira-kira kalau kita menggunakan energi tidak terbarukan secara berlebihan? Ada dampaknya tidak bagi kehidupan manusia? Ada. Angkat tangan yang bisa menjawab, jangan ramah-ramah ya. Angkat tangan. Silakan ganteng. meningkatnya polusi dan terjadinya pemanasan global. Ya, meningkatnya polusi udara dan terjadinya pemanasan global. Tepuk tangan buat. Ada lagi dampak yang lain? Silakan Mama berdiri. Jadi rumah kaca dan jadinya. Ya, terjadinya efek rumah kaca mengakibatkan adanya kekeringan di mana-mana. Masih ada lagi? Silakan. Terjadinya mencairnya es di kutub dan terjadinya banjirop. Ya, es di kutub akan mencair. Kemudian juga ada banjir. Itu juga dampak dari penggunaan energi tidak terbarukan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Saya minta satu orang siswa membaca yang pertama. Mana? Berdiri. Tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di sekitar lingkungan. Ya. Yang kedua, mana bagian belakang? Membedakan sumber-sumber energi. Yang ketiga siapa yang membaca? Ferdi? Menganalisis dampak eksplorasi dan eksploitasi
konservasi sumber energi terhadap lingkungan. Ya, baik anak-anak, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan metode diskusi kelompok, dan juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian sistem penilaian yang Pak Guru lakukan, yang pertama itu penilaian observasi sikap. Observasi sikap itu berkaitan tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Ada gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. 3 profil pelajar Pancasila nanti Pak Guru akan melakukan penilaian pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian berikut ada observasi performa. Observasi performa itu nanti Pak Guru akan menilai anak-anak sekalian pada saat diskusi kelompok, pada saat presentasi. Oleh karena itu semua sebentar harus berpartisipasi. Dengar? Kemudian sebentar juga ada asesmen formatif dalam bentuk tugas. Ya. Nanti setelah pembelajaran selesai, Pak Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Itu adalah asesmen formatif. Baik anak-anak, sekarang anak-anak, Pak Guru akan menampilkan video. Ya. Video ini berkaitan tentang sumber-sumber energi yang ada di Indonesia. Mau menonton video anak-anak? Mau. Siap untuk menonton? Siap. Bagaimana menonton yang baik? Ya, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan. Oke baik, kita sama-sama menonton ya. Sehingga ada beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Siapa sangka negara yang menyimpan ketersediaan minyak terbesar adalah negara miskin yaitu Venezuela dengan 299,9 miliar barel minyak bumi. Kondisi ini tentu sangat timpang, mengingat Venezuela menjadi negara dengan uang yang paling tidak berarti di dunia. 10 besar di posisi ketersediaan minyak mentah ini setidaknya menguasai minimal 2% dari total ketersediaan minyak dunia. Baik, anak-anak sekalian, setelah anak-anak menyimak menonton video tentang permasalahan energi yang ada di negara kita, Pak Guru akan bertanya kepada kalian terkait tentang hasil pengamatan kalian yang terkait tentang video itu. Yang pertama, apa yang terjadi jika minyak bumi akan habis di Indonesia? Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia di lingkungan sekitar kita maupun di negara kita? Angkat tangan sebenarnya. Grace, silakan Grace. Yang terjadi jika minyak bumi akan habis di Indonesia adalah manusia kesulitan untuk melakukan aktivitas mereka seperti transportasi. Sekian dan terima kasih. Ya, luar biasa. Pertanyaan lanjutannya, apa dampaknya jika kita kehabisan minyak bumi terhadap kehidupan aktivitas manusia? Coba angkat tangan. Berdiri, sebut nama, sampaikan pendapat. Menggunakan minyak terlalu berlebihan menurut saya terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik. Terima kasih. Itu kalau kita menggunakan minyak bumi secara berlebihan. Sekarang kalau tidak berlebihan, tapi minyak sudah habis, dampaknya bagi kehidupan manusia apa? Apakah masih bisa beraktivitas? Menggunakan transportasi, kapal laut, menggunakan bis, menggunakan pesawat, masih bisa? Tidak. Nah, itu dampaknya, ya toh? Jadi itu salah satu itu dampaknya, ya. Kemudian berikut, kalau seandainya dari minyaknya sudah habis, kira-kira apa solusi yang kita harus lakukan supaya antisipasi kehabisan minyak bumi yang ada di negara kita? Ada tidak solusi yang kalian tawarkan atau yang kalian pikirkan untuk mengatasi ini? Angkat tangan, akan berdiri. Saya Arin, saya akan menyampaikan pendapat saya solusi. Oke baik, tepuk tangan. Itu masih berkaitan tentang bahan mentah ya, energi fosil. Sekarang energi apa? Minyak bumi akan habis. Lalu ada solusi lain tidak supaya bisa mengatasi minyak bumi yang habis? Grace, kamu berdiri.
pembangkit listrik tenaga udara dan mengelola kotoran hewan menjadi gas. Jadi solusi yang ditawarkan itu menggunakan pembangkit listrik tenaga PLTA, pembangkit listrik tenaga udara tidak ada. Ya. Tenaga uap ya. Kemudian tadi menggunakan bioenergi, tadi menggunakan kotoran ternak, gitu. Itu menggunakan bioenergi. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan literasi untuk memastikan apa yang disampaikan tadi itu bisa disesuaikan dengan sumber bacaan yang ada pada buku paket. Kegiatan literasi kita 10 menit. Silakan buka halaman 89 sampai dengan halaman 94. Silakan berliterasi, membaca, memahami, dan berdiskusi dengan temannya di bangku masing-masing. Siap untuk berliterasi? Siap. Silakan 10 menit ya. Anak-anak, kira-kira literasinya selesai? Sudah yakin? Baik, anak-anak. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Tadi kalian sudah melakukan literasi. Kira-kira apa yang anak-anak baca dalam buku itu? Apa yang dipahami terkait tentang materi sumber-sumber energi dari halaman 89 sampai dengan 90. Ada yang bisa menyampaikan apa yang dia baca terkait tentang materi? Silakan pilih. Suaranya agak kuat kan? Jadi yang saya dapat ini kan dari hasil literasi barangkali bahwa energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi juga terbagi menjadi dua, yaitu energi primer. Satu orang lagi. Bisa menyampaikan. Yang saya pahami, minyak bumi merupakan sumber energi yang berasal dari cadangan alam yang tidak dapat dikendalikan. Baik, tepuk tangan. Baik anak-anak, itu adalah hasil literasi kalian selama beberapa menit yang sudah dilakukan. Dan ternyata anak-anak sekalian, hasil literasi itu luar biasa, mampu menyampaikan terkait dengan apa yang kalian telah baca. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan garis umum saja, sebentar saja, bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tetapi energi itu bisa berubah bentuk. Berubah bentuk dalam hal ini, ada yang disampaikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, perubahan bentuk energi. Silakan berdiri. Contohnya buah kelapa. Pas dia masih gas itu dia mengalami bisa disebut dengan energi potensial. Ketika dia jatuh dalam perjalanan dia mengalami perubahan energi menjadi energi kinetik. Setelah dia jatuh di tanah, dia menghasilkan bunyi, dia mengalami lagi perubahan energi menjadi energi. Ya, luar biasa kebetulan. Jadi itu ya. Dan kenapa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan? Ya, tapi dia hanya mengalami perubahan bentuk. Luar biasa disampaikan ya. Di situ tadi disampaikan menganalogikan ada buah kelapa jatuh dari atas pohon. Kemudian pada saat di atas pohon di tangkainya benda tersebut diam toh? Iya. Dia mengalami energi potensial yang disampaikan pada kita ya. Kemudian saat jatuh buah kelapa tersebut mengalami energi atau energi gerak. Kemudian sampai di bawah benda tersebut mengalami energi bumi. Ada 3 perubahan energi ya. Kemudian tadi juga ada energi
primer dan energi sekunder. Energi primer itu energi yang berasal dari alam. Dan itu disebut oleh anak Feby ya. Ada batu bara, apalagi? Apa? Gas? Apalagi? Kemudian energi sekunder. Energi sekunder energi primer yang telah mengalami proses. Contohnya apa? Listrik yang kita gunakan di rumah itu adalah energi primer yang telah mengalami proses. Listrik yang kita gunakan di rumah itu termasuk pembangkit listrik tenaga apa? Pembangkit listrik tenaga diesel. Dia menggunakan bahan bakar apa? Solar. Itu yang disebut dengan energi sekunder. Kemudian ada energi apa lagi tadi? Energi terbarukan. Tadi Nona disampaikan dengan jelas ya bahwa energi terbarukan itu energi yang diperoleh dari alam ya, di mana karakteristiknya itu ramah lingkungan, ketersediaannya sangat banyak di alam. Ada apa saja tadi contohnya nama saya? Nyong-nyong nanti apa saja? Apa lagi? Oke, baik. Itu yang disebut dengan energi terbarukan. Energi tidak terbarukan tadi sudah disampaikan juga ya. Energi tidak terbarukan itu energi yang diperoleh dari alam yang kesedaannya terbatas. ya, di mana ketersediaan itu terbatas. Itu yang disebut dengan energi positif. Contohnya apa tadi Bang Feby? Luar biasa. Anak-anak sekarang Pak Guru akan bagi dalam kelompok secara heterogen. Dengar ya, nama-nama kelompok ya. Nanti dalam kelompok anak-anak sekalian akan mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD itu ada gambar ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab bersama-sama di dalam kelompok. Kelompok 1, Norbert Julius Dede. Ada? Kelompok 2, Niniana Dede, Patricia Tamina, Angelina Loba, Gracia Adolf, Katrina Ina. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Kelompok 5. Sudah dengar nama-nama? Sudah. Baik anak-anak, aku akan bagi LKPD ya. Baik, sebelum mengerjakan LKPD, ada beberapa petunjuk yang Pak Guru sampaikan kepada kalian. Yang pertama, di situ terdapat petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Bisa dibaca ya. Bisa presentasi. Tapi ada tujuan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait tentang LKPD. Yang pertama itu mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, membedakan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini ada apa? Kertas karton. Nanti jawabannya ditulis di sini. Ya. Baik anak-anak, semuanya sudah dapat LKPD. Ya. Itu karton sudah ada, spidol sudah ada. Nanti jawabannya bisa langsung ditulis di apa ya? Di kertas karton. Nanti silakan bentuk ketuanya, sama sekretarisnya ya. Nanti yang bisa menulis itu di kertas karton. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan mengerjakan. Kalau bisa hurufnya agak besar, biar nanti bisa terbaca waktu presentasi.
Halo. Halo. Bisa kita mulai presentasi? Bisa. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain perhatikan ke depan. Tepuk tangan buat mereka semua. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembawa materi saya persilakan. Jadi di sini kita diminta untuk membedakan setiap sumber energinya itu terbarukan atau tidak terbarukan. Jadi yang gambar pertama ada panas bumi terbarukan. Gambar kedua ada angin terbarukan, sinar matahari terbarukan, air terbarukan, gas alam tidak terbarukan, minyak bumi tidak terbarukan, batu bara tidak terbarukan, dan biomasa terbarukan. Kemudian soal lanjutan, berdasarkan hasil analisis kalian, jelaskan perbedaan energi primer dan energi sekunder. Berdasarkan hasil diskusi kami, energi primer berasal dari alam, sedangkan energi sekunder berasal dari energi primer. Kemudian soal nomor 2, berdasarkan hasil analisis kalian, jelaskan perbedaan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang sumbernya terbatas di alam, sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang diperbarui secara alami dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, berdasarkan data gambar energi yang telah dikelompokkan, energi tidak terbarukan diperoleh dari sumber energi fosil. Analisalah dampak penggunaan sumber energi tidak terbarukan jika penggunaannya berlebihan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin terjadi apabila penggunaan sumber energi fosil secara berlebihan adalah terjadinya polusi udara, efek rumah kaca, hujan asam, dan pemanasan global. Sekian hasil diskusi kami. Kepada moderator saya persilakan. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Maksimal 2 penanya. Saudari Ilen, saya persilakan. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan energi batu bara dan gas alam. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Batu bara merupakan salah satu. Apakah saudari Ilen sudah mengamati? Sudah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Silakan kelompok berapa sekarang? Kelompok 3. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok Siang Pak Guru dan teman-teman. selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami siap untuk diri. Terima kasih. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada pembawa materi saya persilakan. Demikian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, rekan sekalian telah melakukan diskusi kelompok dan sudah melakukan
di dalam presentasi anak-anak sekalian sungguh luar biasa bisa menyampaikan apa yang dikerjakan dalam kelompok sesuai dengan LKPD. Baik anak-anak, sekarang kita mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Energi kita harus lebih hemat-hemat terhadap energi yang tidak terbarukan dan lebih mengalihkan penggunaan ke barang yang terbarukan, energi terbarukan. Baik, luar biasa. Sebentar buat Jadi ada dua energi, ya. Ada energi terbarukan dan ada energi tidak terbarukan. Energi terbarukan contohnya apa? Tadi sudah presentasi apa saja contohnya? Batu bara, Apa lagi? bumi, Apa lagi? Terbarukan, energi terbarukan. Energi tidak terbarukan? Oke, baik ya. Baik, kemudian apa lagi yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Menyangkut dengan energi apa lagi? Energi primer dan sekunder. Ada yang mau menyampaikan apa energi primer dan sekunder? Silakan Nona. Energi primer merupakan energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Kemudian yang berikut, Mas ada lagi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Menurut saya kesimpulan pada hari ini bahwa energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baru. Ya, tepuk tangan buat Nona. Sekarang Pak Guru akan memberikan kuesioner refleksi silakan isi sesuai dengan hati nurani ya. Jangan isi karena bisikan teman ya. Silakan. Isi. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpul. Satu orang kumpul. Silakan dikumpul. Baik, anak-anak sudah dikumpul semua kuesioner refleksi yang Pak Guru berikan kepada kalian. Silakan buka halaman 102. Halaman 102. Tugas ini sifatnya bukan kelompok, tapi individual. Nanti minggu depan tolong dikumpulkan ya. Dikumpulkan di Pak Guru. Baik anak-anak, sudah difoto semua? Sudah. Baik anak-anak, pembelajaran kita selesai hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang solusi penerapan konservasi energi pada pertemuan berikutnya. Sehingga tolong disiapkan ya, tolong dipelajari bagaimana menerapkan konservasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pembelajaran kita telah selesai hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian semua sudah aktif dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Saya minta satu musik untuk berdoa di depan. Mari, silakan. Mari kita berdoa dalam nama terima kasih Tuhan atas mengikuti dinas. Amin. Bapak Putra dan Putri. Tepuk tangan buat. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.